Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali halaqah tahsin kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Terakhir kita sudah murajaah sampai surat apa? Al-Fatihah. Terus juga ini toh? Trikul udah ya? Trikul udah ya? Al-Fatihah dan 3 kul kan? Oke. Sekarang kita masuk ke surat Al-Lahab atau Al-Masad atau Tabbat Siyada. Karena Al-Qur'an itu namanya itu ada beberapa nama ya. Kalau Imam Bukhari itu yang sering itu beliau menamainya itu dengan nama awal ayat-ayat awal. Beliau langsung biasanya seringnya bilang surat Tabbat Yada gitu. Surat Qul Huwallah gitu. Atau surat Qul Ya Ayyuhal. Atau memang sebagian surat juga ada langsung namanya kayak Al-Kafirun dan yang lainnya gitu. Terus juga untuk Tabbat Yada ini ada yang mengatakan di surat Lahab, ada yang mengatakan surat Al-Masad, tidak masalah. Itu tanawu ya, tanawu beraneka ragam. Yang sering disebut Al-Lahab kan ya. Ini sini Al-Masad nih. Al-Masad. Oh, jadi nggak, kita kalau ditanya surat Al-Masad bingung kan? Sama aja, orang udah paham. Di situ apa? Masad. Al-Masad kan. Al-Lahab. Ya itu Al-Lahab, Al-Masad, Tabbat Yada itu. Oke. Tabbat Yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa mur'aduhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ini belum kita inin dulu ya. Belum kita pretelin hukum-hukumnya. Kita bisa bicara sedikit tentang surat Al-Lahab. Tabbat itu artinya apa ya? Celaka, binasa. Ini ada dua tafsiran di sini. Pertama, ini sebagai doa keburukan. Doa keburukan untuk siapa? Abu Lahab. Terus yang kedua, ini sebagai kabar. Kalau yang awal sebagai apa? Doa. Yang kedua sebagai kabar. Kabar bahwasanya memang Abu Lahab itu berada dalam kebinasaan gitu. Dua-duanya tetap maknanya jelek. Makna negatif. Nah, di sini dikatakan yada, tangan. Tangannya Abu Lahab. Kenapa tangannya yang dikatakan? Enggak seluruh tubuhnya itu. Kenapa enggak tabba Abu Lahab, tapi tabat yada Abi Lahab? Kenapa tangannya? Ya ini ya kekuasaannya. Ini sebagai ini aja. Kalau kita bahasakannya kayak kinayah gitu. Kiasan bahwasanya yang dimaksud kebinasaan di sini ya untuk Abu Lahab. Adapun tangannya untuk kiasan. Kenapa? Karena di antara tubuh yang paling aktif untuk melakukan sesuatu itu apa? Tangan. Paling aktif itu untuk melakukan pergerakan itu tangan, untuk tindakan-tindakan. Sehingga tangan ini dijadikan kiasan untuk keseluruhan tindakan Abu Lahab. Allah Ta'ala alam biswab. Nah, ini tabahnya ada dua nih, tabah di depan dan tabah di akhir. Watab. Ada beberapa dapat juga. Yang pertama itu dia sebagai taukid. Tabah yang terakhir ini sebagai taukid. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Itu sebagai taukid, penekanan bahwasanya Abu Lahab itu benar-benar celaka. Benar-benar celaka. Terus pendapat yang lain itu ada makna yang lain dari tabba ini. Ya. Dia sama-sama celaka tapi itu bukan sebagai taukid. Nah, kemudian kenapa kok Abu Lahab ini dikatakan celaka? Karena permusuhannya begitu besar kepada Nabi kita Muhammad SAW dan dakwah Islam. Itu permusuhannya begitu besar. Beliau itu, Masya Allah, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pamannya Nabi. Tapi permusuhan kepada Nabi SAW itu begitu besar. Sebabnya apa?
Sombong. Fanatisme kepada nenek moyang, fanatisme kepada agama nenek moyang. Ini, padahal Abu Lahab itu ketika kelahiran Nabi SAW itu senangnya luar biasa. Pas Nabi lahir itu senang luar biasa. Ya, tapi seiring berjalannya waktu, beliau Abu Lahab ini memunculkan permusuhan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dahsyat sekali permusuhan. Diceritakan ketika Nabi SAW dakwah, itu sampai dibuntuti sama Abu Lahab. Dibuntuti ketika beliau dakwah datang ke kaum itu berdakwah mendapatkan Islam, dibuntuti. Setelah Nabi pergi, Abu Lahab datang. Jangan percaya dengan omongan orang ini. Dia itu keponakanku. Saya itu paham dia itu kayak apa. Dibumbui dengan kata lain, dia orang gila lah, gini lah. Ini jangan percaya gitu. Ini permusuhannya begitu luar biasa. Gimana? Padahal ngapain ya capek-capek doang. Kalau kita kan capek nyari pahala seperti ini, kalau dia nyari. Nah itulah, Ya karena fanatismenya itulah mendukung agama. orang yang nggak paham kayak gitu, Pak. Maksudnya mereka itu untuk apa capek-capek? Untuk apa capek-capek? Makanya inilah bedanya. Ini harus bisa menjadi motivasi bagi kita untuk terus senantiasa dalam kebaikan. Kenapa? Capeknya kita, insya Allah kalau lillahi ta'ala itu berpahala. Untuk mereka penentang agama, untuk mereka pendakwah kepada kebatilan, mereka sama-sama capek, sama-sama mengeluarkan biaya, sama-sama mengeluarkan tenaga waktu. Tapi apa yang mereka dapat? Tidak ada. Nah iya, dari sisi pahala itu nggak ada. Cuma mungkin keyakinan mereka itu ya, Nah itulah, yakin lama. mereka dengan kebatilan saja yakin, maka kita dengan kebenaran kita harus lebih yakin. Mereka dengan kebatilan itu pede, menampakkan syiar-syiar kebatilan itu pede, maka kita harus lebih pede lagi dalam menampakkan syiar-syiar keislaman. Dengan sholat kita, dengan persatuan kita, itu, dengan kita datang ke kajian, ngapain malu kalau sampai ada orang yang bilang, oh rajin amat jadi orang, ngaji terus ya, Bang Haji. Gak usah apa malu, gak usah down ketika digituin. Lah mereka dengan kebatilan aja semangat, pede kok. Padahal kita di atas kebaikan. Kita yakin nggak berada di atas kebaikan? Yakin nggak? Harus lebih pede. Harus lebih pede. Oke. Ini Abu Lahab ya. Ma'aghna anhu maluhu wa makasab. Tidak berguna baginya malu hartanya wa makasab, dan apa yang dia usahakan, anak dan yang lainnya gitu. Jadi ini penekanan bahwasanya apa? Di akhirat itu enggak akan berguna yang namanya harta dan anak, kecuali ketika itu adalah harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ataupun anak solih yang dia bimbing betul-betul. Ini juga pengingat bagi kita ya. Kalau kita ingin bertemu harta kita di akhirat sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan harta kita untuk mensupport, untuk mendukung dakwah Islam, atau untuk membantu saudara-saudara kita yang memang butuh itu. Kayak contoh saudara-saudara yang lagi dalam keadaan yang tidak semenguntungkan kita, mereka yang dari Palestina dan yang lainnya itu. Bantu. Nggak usah nunggu duit gede. Kecil nggak apa-apa, kan sekarang udah banyak tuh saluran-saluran donasi. Cuma harus diperhatikan juga, harus yang terpercaya, yang kredibel. Ada yang modus, ada yang mungkin kurang amanah gitu. Nah, ini kembali lagi di akhirat itu nggak berguna harta dan anak, kecuali harta yang diinfakkan di jalan Allah SWT menjadi amal jariah, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila an salas. Ketika seorang hamba manusia, anaknya Ibnu Adam, anaknya Nabi Adam alaihissalam, manusia, itu meninggal dunia, maka semua amalnya terputus. Kecuali dari berapa? 3 hal. Pertama apa? Harta, Ilmu yang berlihat. ilmu yang Sedekahun jariyah. Sedekah yang bermanfaat. Sedekah yang bermanfaat, yang pahalanya ngalir terus. Misalkan sedekah nih untuk bangun masjid. Selama masjid itu dipakai, selama itu juga pahala ngalir.
atau untuk membebaskan tanah untuk masjid, untuk pondok pesantren. Yang kedua, wal ilmu yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nggak usah nunggu jadi ustadz dulu lah. Ketika kita punya ilmu untuk wudhu yang benar, kita ajarin teman kita, itu sudah menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kita sudah, alhamdulillah, sudah dapat ilmu tentang sholat yang benar, kita ajarin kepada orang lain. Apalagi kita alhamdulillah sudah tahu akidah yang benar seperti apa, kita ajak orang lain, kita tanamkan akidah tersebut. Oh, luar biasa sekali itu. Al ilmu yantafi'u bihi. Yang ketiga apa? Wa waladun sholih yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan kebaikan untuk dia. Tapi kalau misalkan zatnya, harta yang dia dikumpulkan saja, anak dia perbanyak, tapi nggak peduli anaknya kayak apa, ini nggak berguna nanti akhirat. Bahkan nanti bisa menjadi hujah yang memberatkan dirinya. Harta banyak buat apa? Dapat dari mana? Ini malah memperpanjang hisab ini. Anak ketika tidak dididik dengan baik, tidak diarahkan dengan baik, malah kita akan diminta pertanggungjawaban. Karena menjadikan anak yang baik, menjauhkan keluarga kita dari api neraka, termasuk anak, istri, itu tugas utama seorang suami. Tugas utama seorang kepala keluarga. Jadi tidak melulu soal harta, tidak melulu soal kebutuhan mereka. Yang utama adalah menjauhkan mereka dari api neraka. Sebagaimana firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini yang pertama. Dengan mengajarkan mereka agama, membimbing mereka untuk berakhlak yang baik. Ini yang utama. Karena konon diriwayatkan ya, bahwasanya Abu Lahab itu ketika Nabi SAW berdakwah menceritakan tentang akhirat, hari kebangkitan, itu Abu Lahab sampai bilang ini, kalaupun seandainya apa yang dikatakan oleh Muhammad ini benar, berarti saya di neraka kan? Akan saya tebus dengan harta milik saya, dan saya tebus dengan anak-anak yang saya miliki. Maka ini sebagai bantahan untuk pernyataan Abu Lahab itu. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta dan apa yang dia usahakan itu nggak berguna nanti akhirat. Saya sulana rondata lahab. Nasibnya kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang meluap-luap. Bahasa Jawa itu gemlutuk, bulak-bulak. Itu nasibnya. Dan ini kabar bahwasanya udah jelas Abu Lahab seperti itu. Wa mra'atuhu hammalatul hatab. Demikian juga istrinya. Gak cuma Abu Lahab, istrinya juga. Kenapa? Karena mereka bekerja sama untuk menghalangi dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh istrinya? Fiji dia hablum mim masad. Yang di lehernya itu ada tali dari sabut. Ini ada beberapa tafsiran. Di antaranya adalah kelak ini nih, istri Abu Lahab itu akan dipakaikan kalung dari bara api, rantai-rantai dari neraka sebagai salah satu bentuk sisaannya. Kenapa? Ini di antara tafsirannya juga, karena dulu itu istrinya Abu Lahab ini Ummu Jamil itu semangat sekali dalam menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Itu sampai rela menjual harta yang dia miliki untuk apa? Menghalangi dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Dijual, terus dikasihkan ke Abu Lahab uangnya ini untuk usaha menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan Hammalatul Hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Kenapa? Karena ini diantara tafsiran juga ya. Ini istrinya Abu Lahab ini, Ummu Jamil ini, sering dia itu ngemat-ngematin. Apa bahasa Indonesianya? Enggak, ngemat-ngematin itu apa ya? Bukan. Memperhatikan jalan mana yang dilalui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Malamnya itu ditaburin duri-duri. Hammalatul Hatab, untuk menghalangi dakwah. Sampai segitunya niatnya. Ya, makanya pantaslah ini balasan yang Allah SWT berikan untuk mereka. Wal iyadu billah. Ini juga sebagai contoh bagi mereka yang menghalangi dakwah Islam. Itu nasibnya nggak jauh-jauh dari yang seperti ini. Wal iyadu billah. Ini sekedar
pelajaran singkat dari surat Al-Lahab. Namanya siapa tuh? Abu Lahab. Hah? Nama aslinya. Ummu Jamil. Kalau tidak salah namanya Arwah. Abu Lahab. Abu Lahabnya. Abu Lahabnya, aduh, yang apa lagi? Siapa? Abdul Uzza ya, Abdul Uzza. Abdul Uzza. Oh, Itu Abdul Uzza itu ya? Iya, hamba. Abdul Uzza itu ya? Di antara nama-nama orang jahiliyah itu kan menisbatkan hamba kepada sesembahan mereka. Ada juga yang namanya Abdullah, karena Allah termasuk sembahan mereka. Ada yang namanya Abdul Uzza, Abdul Lata. Gitu. Intinya menisbatkan nama hamba kepada sesembahan mereka. Loh, ada yang namanya Abdullah orang jahiliyah? Ada. Loh, berarti mereka nyembah Allah dong? Iya. Loh, kok musyrik? Jadi itu masalahnya itu bukan mereka nyembah Allah kok musyrik, karena mereka itu menyembah Allah iya, menyembah yang lain juga iya, itu masalahnya. Gimana? Ya iya, ketika ada seorang muslim sholat iya, tapi masih nyajen juga, ini yang nggak beda dengan orang-orang jahiliyah terdahulu. Ada loh, sampai suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu lagi jalan ketemu salah satu orang musyrikin, ditanya, hari ini kamu udah nyembah berapa berhala? 10. 1 di langit, 9 di bumi. 9 itu berhala, yang di langit itu Allah. Jadi masalahnya, lu mereka nyembah Allah kok kenapa dikatakan musyrik? Bukan menyembah Allahnya, tapi mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya seorang muslim itu beribadah hanya kepada Allah. Beribadah kepada Allah dan dimurnikan hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lain. Kalau sholat iya, tapi nyajen masih ya, ini yang nggak benar. Meskipun itu dibungkus dengan istilah ritual atau budaya atau apalah gitu. Iya, termasuk kayak gitu. Ini yang harus kita sadari. Iya, ini yang harus kita sadari. Selama itu ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dia masih sholat, itu hakikatnya masih sama. Karena tauhid itu kan apa artinya sih? Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang masalah yang harus kita entaskan. Yang orang-orang itu memandang ini bukan hal besar. Itu masalah tauhid itu, ini PR buat kaum muslimin semua. Iya. Tauhid itulah inti. Ini yang paling berat. Ini yang paling utama. Kalau orang tauhidnya sudah rusak, bahaya ini. Bahaya kesyirikan itu. Alhamdulillah kita ngaji tauhid, alhamdulillah kita sudah mulai sedikit paham kan. Orang meskipun naudzubillah dia pendosa, tapi dia benar-benar mengesahkan Allah SWT, itu masih ada kesempatan untuk apa? Masuk surga. Iya, taubat iya. Masih ada kesempatan untuk masuk surga. Meskipun dia dosanya banyak. Tapi di hatinya itu masih ada apa? Masih ada tauhid. Tauhid keimanan itu masih ada kesempatan untuk masuk surga. Meskipun harus apain? Mandi dulu. Di mana? Nauzubillah, itu bedanya mandi di dunia dan di akhirat ya. Itu. Tapi kebalikannya, orang sebaik apapun, kalau dia itu tidak ada tauhid, dirinya itu sudah ternodai, terjerembab ke dalam kesyirikan, semua dosa, semua pahalanya itu hancur lebur. Ya, jadi apa? Habaan mansuro, debu yang berterbangan. Karena eman-eman. Ini penting. Ini yang benar-benar harus jadi perhatian. Karena apa? Sebagian orang itu memandang hal biasa. Oh, cuma budaya kok itu. Budaya kalau itu nggak bertentangan dengan agama Islam, pegang erat-erat. Tapi kalau itu bertentangan dengan agama Islam, apa kita mau menggadaikan akhirat kita untuk hal-hal yang seperti itu? Na'udzubillahi min. Oke, sekarang kita masuk surat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab
ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Bismillah, kita bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. 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 wa tab. Jadi seolah-olah ada momen beberapa detik ya. Wa tab. Jadi nggak langsung balik. Kalau orang bilang kan wa tab, wa tab. Nah ini wa tab. Oke. Tabbat, tabbat. Nah ini tak kemarin sudah kita singgung ya mahrojnya. Di mana mahrojnya? Ujung lidah dengan pangkal. Pangkal gigi seri atas. Jadi pertemuan gigi dan gusi tempelin. Karena tak lidahnya datarkan. Kemudian dia punya sifat hamas. Ketika sukun, itu pas kita lepas, sukun kita lepas, itu kayak udaranya malah tabat, tabat. Tapi ini bukan kol-kola. Itu timbul karena ada angin yang tadinya tertahan, terus lepas. Tabat, ini kan ketahan. Tabat, ketahan nih. Tabat, tabat, tabat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Watab. Coba. Watab. Coba bareng-bareng. Watab. wa tab. Watab. Wa tab. Ah, ini yang beda di awal saja. Tapi nanti ayat berikutnya itu langsung kol-kolahnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini mad yang ada di ma aghna dan yada abi ini sama ya. Mad apa namanya? Mad? Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Berapa panjangnya? 4 sampai 6. Ini jaiz. Jaiz artinya boleh. Tapi kita sudah sepakat di sini kita mau pakai yang apa? Panjang-panjang. Aghna. Nah ini mad tabi'i. Anhu nun sukunnya ini idhar halqi. Ma mad tabi'i, luhu ini mad silah qasirah. Ya, 2 harakat. Wa ma mad tabi'i kasab, ini kasab enggak ada madnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Yasla Sad ini mahrojnya ujung lidah dengan gigi seri bawah. Gigi seri bawah, cuman karena ini memiliki sifat isti'la, kita angkat lidah belakang. Ya. Nah, bahkan mengangkat itu sampai ke atas. So.
Karena dia memiliki sifat itbaq. Ya. Sayas, coba sayas. Sebentar. Sa ini juga sama kayak so, sama mahrajnya. Nanti insya Allah kita masuk. Cuman bedanya apa? Ini gigi seri bawah ya. Ini lidah ya. Kalau sa ini lidahnya kita datar. Kalau so kita angkat. Ini yang jadi di atas belum? So. So. Sa. So. Sa. So. Sayas. Sayas. Sayasla naran zata dahab. Ini lahabnya jangan lupa qalqalahnya. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Saya sula, lanya ini mat tabi'i ya. Na juga mat tabi'i. Rong data ini ada tanwin ketemu za. Bacaan apa ini? Ikhfa hakiki. Samar-samar. Za ini mat tabi'i. Wa imra'atuhu pendek semua. Hu-nya ini mad silah qasirah karena ini adalah mad ha dhamir. Ha dhamir. Dan sebelumnya huruf berharokat. Hamma ini gunnah. Kita tahan, kita dengungkan. Dua ketukan. Hamma, hamma, hammalatal hatab. Terus kita masuk ayat terakhir. Fi jidiha hablum mim masad. Fi mat tabi'i 2 harokat, ji mat tabi'i 2 harokat, ha mat tabi'i juga 2 harokat, hab ini qalqalah, lum ini tanwin ketemu huruf mim, idgham bi gunnah. Jadi ditahan, dengungkan. Hablum. Kemudian min masad, ada nun sukun ketemu mim. Apa ini? Sama idgham bi gunnah. Jadi dan juga 2 harokat sambil dengung. Hablum mim masad. Hablum mim masad. Fi jidiha hablum mim masad. Fi jidiha hablum mim masad. Perhatikan perpindahan dari jidiha hablum. Transisi ini huruf beda, ha dengan ha. Fi jidiha hab. Fi jidiha hab. Fi jidiha hablum mim masad. Fi jidiha hablum mim masad. Oke. Mau baca nggak? Kalau ada waktu baca lah. Baca. Kalau ada waktu baca. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini enggak langsung kasab. Karena yang pertama itu ada tasdidnya. Yang menjadikan karena soal itu 2 huruf. Watab. Kalau yang berikutnya enggak ada tasdid, langsung aja kasab. Nah. Aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab. Sayos
ذات لهب وامرأته حمالة الحطب Tambah lagi. Hammalatal hatab. حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد Disambung. Iya. Untuk tanya, untuk ketika dia berharokat, itu sebenarnya hamesnya itu normal ya, nggak lihat cak, nggak gitu. Itu hanya efek ketika dia mati aja, karena dia kekunci, terus anginnya kelepas gitu. Anginnya kan bisa mengalir tuh udaranya, ini nggak kekunci nih, jadi nggak ada efek. Tapi ketika sukun kan, dia ada momen di mana angin itu ketahan di kesukun, terus pasti kita lepas. Karena ini kejadiannya cepat, ini menunjukkan efek bat. Kalau normal gitu. Tati tu bat. Nah, ini lain. Ini untuk di ayat 1 itu 2 ya. Pertama iadanya dipanjangin aja. Yada abidahabiu. Kemudian yang kedua watab. Oke. Nah, untuk qalqalahnya lebih dijelasin lagi. Kasab, lahab, hatab, masad. Sama tadi yang tab itu lebih ditambahin lagi sedikit. Watab. Nah, kenapa? Itu etnar atau etnar? Roza. Ron mana ron? Lah, tadi dibacanya jelas apa? Sama. Oh, dibaca idhar. Oh, saya kurang dengar. Coba diulangi ayat ketiganya, Pak. Oh. Ron ya. Kalau tadi haram. Samar-samar ya. Ini untuk jadi perhatian juga. Kita harus paham bedanya alif dengan hamzah. Alhamdulillah kalau di Al-Quran ini udah dimudahkan. Kalau di Al-Quran dulu, kita harus benar-benar menguasai ilmu tajwid itu. Apalagi harus ada tambahan tentang pengetahuan tentang jenis-jenis alif. Ini di rom, ini kira alif apa hamzah? Alif. Kalau alif itu berarti dia bukan huruf yang normal. Dia itu hanya huruf panjang. Nah, di sini alifnya itu bukan alif mad. Dia itu alif tanwin. Alif yang akan menyertai sebuah kata ketika dia berharokat fathah tanwin. Jadi kata-kata yang berharokat fathah tanwin, insya Allah itu pasti ada alifnya. Nah, ini dia nggak ikut dalam hukum-hukum bacaan. Jadi adanya dia itu kayak nggak ada. Wujuduhu ka'adamihi. Adanya dia itu seperti nggak ada. Ada nggak ada sama aja gitu. Cuman ini untuk kaidah tulisan saja. Nah, jadi dia dihukumnya tanwin. Ketemu huruf berikutnya apa berarti? Nah, berarti apa? Ikhfa hakiki. Seperti itu. Jadi ini untuk jadi tambahan wawasan kita. Setiap kata berharokat tanwin pasti ada alifnya, kecuali 2. Pertama, ketika kata itu berakhiran ta marbutoh. Ta marbutoh, tahu ya ta marbutoh ya? Yang kayak gini. Kayak gini ada titiknya. Bukannya kayak gini. Nah, kalau kayak gitu tuh berfathah tanwin itu nggak ada alifnya. Contoh kabirotan, sohirotan, dan seterusnya. Yang kedua, ketika huruf terakhirnya adalah hamzah, kemudian sebelumnya itu ada alif. Contoh ma'an, ya, itu nggak ada alifnya, meskipun akhirnya berharokat fathah tanwin. Samaan, oke, itu. Ini bisa bahasa Indonesia? Hah? Inggris. Oh, do you speak English? Oke. When you speak letter to, you need to make your tones between your teeth here, on the base between teeth
and I don't know what the langit-langit apa bahasanya. This is like this, and then you need to make your tones like this, to. So you will speak to, not ta. There is difference between ta and to. Okay, you need to make your tones like this, not like this. When you speak ta, you need to make your tongue like this. Okay, this is ta. And to, you need to do like this. To. Yeah, they come from the same place in our mouth. Ta and to. Understood? I heard that you speak. I will speak to. You speak like this. Ta. This is wrong. Understood? The right one is to. To. Yeah. Where is it? Hatab. Hatab. Ra. Like that too. Ra. Ra. Do you know from where ra came? Do you know? From the what is it? Ujung apa ujung? Edge figure ya. Edge. From the okay. This is with the up of your teeth. Ra, 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 and you need to do like this too, so it will sound ra, not ra. The right one is ra. Yeah. Where is it? Narang, not narang. Okay. Understood? Okay. I'm sorry because my English so bad. Okay. What a yeah, you need to add a little moment. What a because there is tashdid. There is tashdid. What a okay. For the apa ya? For the all except this one, you need to do normally. Kasab, kasab, hatab, except the first ayah. Okay, good. Next. Narang zata lahab. Kita bikin normal aja, jangan kayak ngejar. Lahab, lahab. Biasanya di Indo kan itu, udah biasa suka dilanjutin sampai lamroat tuh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masalah nggak kalau kita melanjutkan ayat satu dengan ayat berikutnya? Insya Allah nggak masalah. Cuman ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala dikatakan bagaimana sih Nabi SAW membaca Quran, maka dicontohkan dibacain per ayat. Meskipun disambung itu nggak apa-apa. Gitu. Ini lebih ketamasukan aja dengan atau ihtidaan bin Nabi SAW. Untuk tadi nyambung ayat ya boleh, cuman harus diperhatikan juga maknanya. Ketika itu berakibat kepada makna yang berbeda ya jangan. Karena di antara yang perlu diperhatikan di dalam Al-Quran itu adalah al-wasl dan fasl, nyambung dan mutus. Itu juga ada ilmunya. Itu di ilmu al-waqaf wal ibtida. Ya. Nah, sedikit mengulas tadi ya untuk masalah berhenti atau sambung atau wakaf itu, karena ilmu kita masih minim dalam hal ini, kita lebih aman ngikut. Kalau yang kita ikutkan mereka pasti ada pertimbangan ilmunya kan, nah kita nggak ada. Makanya amannya kita ikut aja dan kembalikan hukum asal. Kalau yang aman itu ya per ayat itu. Enggak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب
في جيدها حبل من مسد. Masya Allah, udah bagus. Untuk watabnya aja ini, tadi udah ketahan juga, cuman hilangkan keraguan-raguan. Watam, itu kayak ada kedengar ada keraguan-raguan ya. Dimantepin aja, watab, dimantepin aja. Itu, wallahu ta'ala alam bisawab.